Nah, karena di zaman besok ada pergantian nama di Indonesia ini menjadi Nuswantara, kan gak mungkin toh Persatuan Nuswantara kan wagu. Jadi Nuswantara itu besok mewakili dari segala bangsa. Jadi sudah tidak menyimpulkan satu bangsa, tapi Nusantara untuk semua. Karena apa? Yang tinggal 2% itu ibarat kehilangan ayah dan ibu. Kehilangan negara wis ra duwe pemimpin, akhirnya gabung karo Nuswantara. Itu Mas. Jadi sudah tidak memakai Hamemayu Hayuning Bangsa. Kan kalau mengatakan bangsa kan berarti masih terpecah-pecah bangsa-bangsa. Nah itu enggak, jadi satu Nuswantara. Makanya persatuan Hamemayu Hayuning Bangsa itu dihilangkan. Nah terus yang Hamemayu Hayuning keluarga berarti kan memiliki keluarga netok. Nah itu sudah digabungkan menjadi satu di Hamemayu Hayuning Sasomo kan gitu. Nah akhirnya dihilangkan yang sila keempat, tinggal 3 ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tinggal itu Mas, tinggal 3. Diarani Hamemayu Hayuning Buwana, Hamemayu Hayuning Sasomo, Hamemayu Hayuning Dewi. Nah itu yang dinamakan pedoman Trisula. Jadi bukan Pancasula sekarang. Pancasila kan diambil Pancasula kalau bahasa Sanskertanya. Karena di Indonesia kan jadi Pancasila. Nah besok itu kembali menjadi pedoman yang namanya Trisula. Makanya di Bait Jayabaya itu diterangkan Trisula Widu. Pedoman yang berpedoman adalah Trisula. Jadi yang sila ketiga dan 4 dihilangkan Mas. Karena sudah tidak bersifat persatuan bangsa, tapi kita menyakup dunia itu adalah milik kita semua. Orang terpecah bangsa-bangsa enggak. Karena apa? Yang 2% kehilangan wong tua, kehilangan ibarat kehilangan ibu dan bapak, akhirnya gabung karo Nusantara. Kenapa gabung Nusantara? Dan Nusantara itu kebak kelimpahan harta, sugih, tumahripah lo jinawi. Nanti jangan heran besok itu banyak orang luar negeri berdatangan ke Nusantara. Itu. Nah, ceritanya seperti itu. Ini mengupas yang isi-isi Bait Jayabaya, ada keterkaitan dari yang saya ceritakan bencana dan terjadi perubahan nama, pergantian pedoman, ya kan? Ketemu Bait Jayabaya tadi Mas. Mas berarti kalau tadi saya dengar dari Mas Linus tentang Indonesia akan berubah menjadi Nuswantara. Iya. Intinya kan mencakup dari bukan Indonesia saja kan, mencakup itu dari dunia. Iya. Jadi kalau kita melihat itu, apakah ini kalau kita berikan dengan banyak orang yang mengatakan Mas, bahwa Indonesia nanti akan kembali ke kerajaan lagi. Iya. Betul Mas? Iya betul. Karena kan kalau kita melihat kata-kata Nusantara dan bisa itu nanti akan mencakup seluruh dunia. Itu kita flashback ke zaman Majapahit dulu. Iya. Majapahit kan bisa sampai ke. Jadi intinya satu untuk semua Mas. Itu. Makanya bilang Nuswa. Nuswa kan artinya Nuswa antara. Nuswa artinya tempat yang dihuni. Antara tuh berarti orang yang pinggir, orang yang pojok nih tengah. Berarti intinya artinya itu secara filosofinya itu adalah pancer. Jadi pusat. Menurut Mas. Tapi untuk istilah wilayah yang menjadi pusat dari dunia ini. Makanya diarani Nuswantara akan menjadi
mercusuar dunia itu kuwi maksudnya Mas. Ya gitu. Karena istilah Nuswantara sendiri itu kan sebenarnya udah lama ya Mas ya? Ya sudah lama. Itu kan akhir-akhir ini kan sudah menjadi naluri di mulut manusia nyebut Nuswantara daripada Indonesia. Toh. Kenyataan seperti itu. Itu wis naluri alam Mas. Sekarang kan banyak nyebut Nusantara daripada Indonesia. Jadi kalau kita memasuki zaman itu Mas, zaman isinya kan kembali ke kerajaan. Iya. Nggak ada istilah yang namanya presiden Mas, tetap ratu gitu. Ratu, raja. Raja. Iya raja. Nanti itu. Jadi terbongkar dari apa yang dibilang adalah yang Jayabaya itu maksudnya Mas. Trisula Wida itu pedoman dan itu menjadi gambaran jagat. Nanti saya ceritakan di Honocoroko ya soal ini. Jadi penggambaran dari sifat Tuhan itu ada 3: penciptaan, pemelihara, pelebur atau penyempurna. Itu Hamemayu hayuning bawono, Hamemayu hayuning sasomu, Hamemayu hayuning diri. Makanya Hamemayu hayuning bawono ki pencipta. Iya Mas. Sang Maha Pencipta jagat. Ya bawono. Hamemayu hayuning sasomo, keadilan. Jika kita menemukan keadilan dari setiap manusia saling menyayangi. Hamemayu hayuning sasomo, pemelihara itu yang sifatnya Wisnu. Iya kan? Nah, Hamemayu hayuning diri itu kan gini toh Mas. Iya. Diri ini dewi ini bagian tubuh jenengan sing ditutupi napa? Harga diri di sini kan. Harga diri yang paling kita tutupi adalah di kelamin kita. Itu artinya Brahma Wisnu Siwa, cipta rasa jiwa, cipta rasa lan karso. Karso itu kan simbolan itu tadi. Hamemayu hayuning bawono, Hamemayu hayuning sasomo, Hamemayu hayuning diri. Itu kuncinya di situ Mas. Itu yang diartikan Trisula Wida itu. Nah, ini yang jadi pedoman di peradaban besok nanti. Jadi sudah tidak menggunakan Pancasila. Saya tidak menjat Pancasila, tak saya menceritakan bakal piye ngono Mas. Ini pasti Mas yang terjadi. Nah, itu pasti. Ini kan sudah diceritakan di bait kan. Saya mengolah dari apa yang dikatakan leluhur dan saya teropong dari panca indera ketujuh tadi. Terus saya sesuaikan dengan teka-teki yang logika. Gunane otak kan digunakan mikir nalar kan, mikir rasional kan. Jadi orang mikir misalnya leluhur kayak petunjuk ini mau ditompo secara irasional, tapi tidak bisa mengerasionalkan kan gitu. Makanya yaitu tadi pertama akan berganti dengan namanya itu tadi. Kedua pedoman. Nah, ketiga nanti bendera juga ganti Mas. Dirubah juga Mas. Iya. Kau lambang negara gimana? Jadi kan selama ini di Indonesia pernah mengalami kemakmuran. Ya Mas. Pernah mengalami kemakmuran selama negeri Indonesia ini, selama Mataram ke sini dan berdirinya Indonesia pernah mengalami kemakmuran. Ya, kalau ya rakyat kecil ya sama sekarang ya belum Mas, belum Mas. Belum. Kadang-kadang ya Mas. Ini misalkan ini sebuah kain ya. Barat ini sebuah kain ya. Kain ini dibikin bendera oleh suatu negara. Kain ini menjadi sakral. Ya. Nah, kan? Bendera itu akhirnya jadi sakral karena menjadi suatu keyakinan banyak orang. Gara-gara dari keyakinan banyak orang jadi sakral, hanya sebuah lambang. Nah, bendera Indonesia kan merah dan putih. Ya, kan? Saya tadi ngeritake apa?
banyu putih saka ing bapa, banyu abang saka ing biung. Banyu putih ngejo wantah manjing ing pangkonane ibu abang. Lah bendera Indonesia sing dipangku sing ndi, Mas? Abangnya apa putih? Abang. Keliru ya? Itu sungsang, Mas. Makanya kenapa alasan seperti itu? Dari secara naluri alam itu sangat berpengaruh, Mas. Kudune putih ini dhuwur, abange ning ngisor. Berarti selama ini yang dipakai Indonesia alam ya? Hal yang tidak disadari selama ini itu. Seharusnya Kadang-kadang itu hanya lambang negara loh ya. Karena yang merah itu di bawah. Seharusnya merahnya di bawah. Makanya Polandia itu bener. Makmur ya. Polandia makmur negara nih. Dia walaupun hanya sebuah warna dan kain loh ya. Itu pengaruh, Mas, karena menjadi lambang hanya sebatas kain, jika menjadi suatu banyak keyakinan orang itu menjadi sakral. Nah ini, Mas, kalau misalkan ini kan benderanya kan merah putih. Kalau nanti sudah zaman kembali ke Itu nanti benderanya isinya adalah yang saya ceritakan awal tadi. Isinya bumi ki enek kehidupan ini mergo enek apa, Mas? Hasta broto. Enek jagat urip iki. Karena ini menyangkut dunia, Mas. Hasta broto. Hasta iki malah Kartika, Candra, Surya, iya kan? Maruta, Dahono, Bumi, Tirta, Bayu, anu angkasa itu dunia ini kan bumi ini ada kehidupan nak mergo ana hasta broto itu. Hasta lak 8, broto iki laku. Jadi pergerakan aktivitas dari 8 unsur alam itu akhirnya ning bumi iki enek kehidupan ini mergo kuwi. Karena saling melengkapi itu mau. Nah, bisa jadi besok negaranya itu dicantumkan dari 8 hasta itu tadi. Angkasa, Surya, Lintang atau Kartika, Candra, Banyu ki Tirta. Terus Dahono ki api, bumi, tanah. Angin ini Maruta. Kira-kira masih lama Bang? Yaitu nanti setelah pertama pemindahan geomagnetik. Dengan geomagnetik itu mengakibatkan tsunami besar-besaran dunia. Bertsunami, pecahnya kutub es yang akhirnya menyebabkan global warming. Kemungkinan bisa 3 tahun. Akhirnya banyak orang mati kelaparan, tapi orang Jawa beruntung karena berkelimpahan air, kan gitu, masih ketolong. Walaupun yo gak jane yo kaliran, Mas, tapi setidaknya ji enek gitu loh. Ora banget mulai diarani Jawa kari separo. Yo mergone sik kelimpahan banyu keh kan ngono. Terus baru perubahan siklus itu mengakibatkan terjadinya virus itu. Apa to nek virus kuwi itu sebenarnya itu untuk penyesuaian diri dengan kondisi alam yang baru. Benak dhewe luwih tahan. Bagi yang nggak tahan ya wis. Kan gitu. Kan namanya yang penyaringan alam itu kan ini kan menyisihkan lawan, menyisakan yang bertahan. Berarti sing digolek sing bertahan. Gitu. Makanya kan ini sangat penting sekali kita mengolah spiritual. Jangan sampai salah kita memahami spiritual. Spiritual itu bukan sesuatu yang harus dikaitkan dengan goib, planet dan sebagainya. Tapi spiritual itu membangunkan potensi dalam diri kita, yaitu jiwa dan roh kita itu untuk menyawiji dengan sukmo. Akhirnya ketemu yang namanya jati diri. Nah itu loh.